Seorang mantan polisi militer sedang menyelidiki pembunuhan yang tampaknya acak dan menemukan konspirasi yang lebih dalam di baliknya, sehingga memicu perburuan berbahaya untuk mengungkap kebenaran. Sebelum masuk ke dalam cerita, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Di Petersburg, seorang pria mengendarai mobil van ke garasi parkir. Dia memarkirkan mobil di tempat yang dilarang, lalu memasukkan koin ke dalam meteran parkir, dan menyiapkan senapan sniper di belakang dinding garasi. Lalu dia mulai menembak dan membunuh 5 orang di sepanjang jalur, lalu melarikan diri. Setelah kejadian itu, polisi yang dipimpin oleh detektif Emerson tiba dan menemukan selongsong peluru serta sidik jari pada koin di meteran parkir yang mengarah pada James Barr, seorang mantan penembak jitu Angkatan Darat. Selang waktu, setelah penyelidikan, polisi datang ke rumah Barr. Polisi menemukan dia sedang tidur bersama dengan mobilnya, peralatan amunisi, dan senapan sniper, dan lalu menangkapnya. Selama interogasi, Barr hanya menuliskan, "Dapatkan Jack Reacher." Diketahui, Jack Reacher adalah mantan perwira polisi militer Angkatan Darat. Reacher yang melihat berita penembakan lalu langsung menuju ke Petersburg. Setelah itu, Rodin dan Emerson membawa Reacher ke rumah sakit, tempat Barr yang sedang dalam keadaan koma setelah diserang di penjara. Lalu Reacher meminta untuk melihat bukti terhadap Barr, tapi ditolak. Rodin ingin tahu mengapa Barr meminta Reacher, tapi Reacher merasa Barr aneh jika memang menyebut namanya dan menolak membantu lebih lanjut. Sesaat kemudian, pengacara pembela yang ditunjuk untuk James Barr yang bernama Helen Rodin. Helen berusaha menyelamatkan Barr dari hukuman mati. Helen merasa terganggu karena tidak diberitahu saat Barr diinterogasi dan karena ada keberadaan Reacher. Sehingga Reacher menjelaskan bahwa dia bukan saksi pembela atau teman Barr. Dia datang ke Petersburg untuk menguburkannya, bukan untuk membantu Barr. Meskipun mengejutkan, Helen setuju untuk menjawab beberapa pertanyaan sebelum Reacher meninggalkan kota. Setelahnya, Helen dan Reacher bertemu di kafe, dan Reacher mengetahui bahwa Helen adalah pengacara yang ingin memastikan Barr mendapat pengadilan yang adil. Tapi Reacher mengkonfirmasi bahwa Barr bersalah berdasarkan penelitiannya di Angkatan Darat. Reacher menjelaskan alasan Barr menembak 4 orang di Irak, serta kejahatan yang terungkap seputar para korban. Reacher mengungkapkan bahwa dia akan melindungi Barr dengan cara apapun untuk memastikan tidak ada lagi kejahatan serupa. Helen yakin ayahnya bisa memenangkan kasus ini, tapi tetap khawatir atas keadilan Barr. Kemudian Helen menawarkan akses ke bukti kepada Reacher sebelum dia pergi. Meskipun menolak, Reacher tetap berterima kasih lalu meninggalkan kafe. Namun saat Helen akan pergi, Reacher turun dari bus dan berdiri di depan mobilnya, menandakan bahwa mungkin Reacher tidak akan pergi begitu saja. Sehingga Reacher setuju untuk membantu menyelidiki kasus tersebut jika Helen setuju untuk mengunjungi keluarga korban guna memperoleh informasi lebih lanjut. Namun, kunjungan Helen dengan keluarga korban tidak berjalan lancar. Salah satu korban yang ditembak tidak menerima kedatangan Helen dengan baik. Ketika situasi memanas, pistol terlihat di dekat orang tua korban, membuat Helen panik dan lalu meninggalkan rumah itu. Alex Rodin, ayah Helen, dia menunggu Helen di luar rumah korban. Dia menegurnya atas keputusannya membela Barr dan cara penyelidikannya, terutama terkait dengan Reacher. Rodin mengingatkannya bahwa tindakannya dapat merusak karirnya dan menanyakan apakah dia memberitahu Reacher tentang keterbatasan finansialnya dan ketidaksetujuan perusahaannya terhadap tindakannya. Lalu setelah itu Rodin pergi dengan mobilnya. Sementara itu, Reacher sedang menyelidiki TKP. Reacher diawasi oleh Linsky. Ketika Reacher memeriksa sekitar area stadion, garasi parkir, dan jembatan, Reacher mencurigai bahwa bukti melawan Barr terlalu sempurna. Reacher meragukan bahwa seorang penembak jitu seperti Barr
akan memilih tempat parkir sebagai lokasi menembak. Tapi bukti yang ditemukan, termasuk peluru yang meleset, selongsong peluru, dan sidik jari, membuatnya curiga bahwa ada yang tidak beres. Richard kemudian pergi ke kantor polisi untuk memeriksa bukti lebih lanjut. Detektif Emerson bertanya, mengapa Richard tidak mencatat temuannya? Yang dijawab oleh Richard bahwa dia memiliki ingatan yang baik dan tidak perlu untuk mencatatnya. Lalu mereka berdiskusi tentang alasan bar membayar parkir, dengan Emerson yang beranggapan bahwa itu mungkin dilakukan secara refleks. Setelahnya, Richard pergi ke sebuah bar lokal yang ramai untuk minum kopi, lalu didekati oleh seorang wanita muda bernama Sandy yang menawarkan untuk pergi ke tempat lebih tenang dengan mobilnya. Tapi Richard menolak dengan sopan. Namun situasi berubah tegang ketika 5 pria, termasuk saudara Sandy, muncul. Richard dengan sinis mengajukan pertanyaan tentang identitas mereka. Ketua kelompok yang bernama Jeb Oliver meminta Richard untuk keluar dari bar, tetapi Richard menuntut agar dia membayar tagihan terlebih dahulu, yang tapi Jeb menolak dan mengancam akan mengalahkannya di luar. Sehingga Richard setuju dan perkelahian pun dimulai di tempat parkir. Sebelum pertarungan, Richard memberitahu mereka tentang hasil yang akan terjadi, dan pertarungan dimulai dan Richard berhasil mengalahkan mereka satu persatu. 2 pria lainnya berusaha menyerang, namun 2 lainnya memilih untuk melarikan diri setelah melihat kekuatan Richard. Anehnya, polisi tiba di lokasi hampir segera setelah pertarungan usai. Richard ditangkap tapi tidak didakwa. Ketika diinterogasi di kantor polisi, Richard menjelaskan kepada Helen bahwa dia menyadari bahwa dia dijebak dan seseorang telah mengikuti gerak-geriknya. Kemudian mereka berspekulasi tentang identitas pelakunya, tetapi tidak memiliki petunjuk yang jelas. Sementara itu, lalu Richard bertanya kepada Helen tentang kunjungannya ke keluarga korban, dan Helen menjawab bahwa semuanya berjalan sesuai harapan. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja setelah pengalaman itu, Richard menanyakan apa yang dia pelajari. Lalu Helen melaporkan temuannya tentang para korban. Di sebuah hotel tempat Richard menginap, lalu dia meminta Helen untuk mencari tahu dari catatan kartu kredit bar semua tempat dia yang sering kunjungi, termasuk bar, arena bowling, klub, dan terutama lapangan tembak. Richard berharap menemukan seseorang yang berhubungan dengan bar. Sementara itu, Linsky bertemu dengan Charlie di sebuah gang gelap dan memberikan uang yang dikumpulkannya dari seorang pria. Linsky juga memberikan file polisi tentang Jack Richard kepada Charlie. Linsky adalah orang yang diperhitungkan Charlie untuk mengelola operasi awal kelompok mereka. Namun, Charlie tidak senang dengan kegagalan 5 orang yang dia kirim untuk mengalahkan Richard. Di sisi lain, seorang pria bernama Zack muncul di gang itu. Zack menegur Linsky atas kesalahannya dan mengancamnya. Zack lalu meminta Linsky membuktikan kesetiaannya dengan cara yang sangat kasar. Meskipun merasa terkejut dan takut, Linsky menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya untuk bertahan hidup. Linsky mencoba melakukannya, tapi pada akhirnya menyerah dan mengaku bahwa dia tidak sanggup. Zack memberi isyarat kepada Charlie yang tidak ragu untuk menembak Linsky. Kemudian, Charlie tampaknya bersiap untuk melakukan sesuatu yang buruk pada tubuh Linsky. Di tempat lain, Helen tidak menemukan petunjuk yang berguna dalam laporan kartu kredit bar. Helen memberitahu Richard bahwa pembelian bar terdiri dari bahan makanan dan bensin. Namun, Richard menduga bahwa bar mungkin pergi ke lapangan tembak setiap Sabtu, mengingat pola pembelian bahan bakar bar. Dia lalu meminta Helen untuk menelusuri lapangan tembak apapun yang berada dalam jarak 150 mil dengan panjang lintasan yang mencapai 700 yard. Richard lalu menginstruksikan Helen untuk membawanya ke tempat Sandy bekerja. Setelah memaksa masuk dari kantor belakang, Sandy mengungkapkan bahwa dia dipaksa oleh Jeb untuk berperan dalam rencananya. Jeb bahkan seharusnya berada di sana hari itu, tapi Sandy merasa dia sibuk menjalankan bisnis ilegalnya. Lalu kemudian Sandy memberikan Richard alamat Jeb dan menyerahkan mobilnya kepada Richard. Saat Richard meninggalkan toko, Sandy menyarankan mereka berkumpul pada pukul 6. Sandy beranggap Richard lebih baik daripada lingkungan yang biasa dihadapi. Lalu Richard menyarankan Sandy untuk keluar kota selama beberapa hari. Setelah itu, Richard mengunjungi rumah Jeb dan ditemani oleh Vlad. Setelah membuka pintu, Richard menemukan seorang wanita dalam pengaruh obat ilegal dan melakukan panggilan setelah Richard masuk ke dalam rumah. Richard memeriksa setiap ruangan di rumah tersebut. Richard hampir menelpon, tapi kemudian menghapus sidik jarinya dari gagang telepon.
Kemudian Richard menemukan kamar mandi dan menemukan tirai kamar mandi yang tampaknya telah terlepas dari pengaitnya. Saat Richard berpikir, dua pria tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Salah satunya menggunakan tongkat baseball dan menyerang Richard, lalu menjatuhkannya ke dalam bak mandi. Kedua penyerang itu kemudian berusaha masuk ke dalam bak mandi. Saat mereka berjuang, Richard menghadapi mereka dengan gigih. Setelah pertarungan sengit, Richard berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Richard menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan mereka, memastikan Richard tidak menjadi korban selanjutnya. Setelah pertarungan, Richard mengungkapkan kepada Helen bahwa Jeb telah tewas dan situasinya diatur agar terlihat seperti Richard telah meninggalkan kota. Richard menjelaskan teori-teori tentang bukti yang tampaknya terlalu sempurna, yakin bahwa Barr tidak bersalah. Helen mengalami keraguan sesaat, tapi Richard dengan tegas meyakinkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Richard kemudian meminta Helen untuk mencatat nomor plat Audi perak yang telah mengikutinya sepanjang hari. Di tempat Zeke saat menerima panggilan telepon, lalu menelpon Charlie. Charlie berada di Audi bersama dengan Vlad. Dia memberitahu Vlad bahwa penyamarannya telah terbongkar. Zeke kemudian memberikan perintah baru kepada para anak buahnya. Bersama Helen yang merasa sulit memahami atau mempercayai bahwa ada konspirasi di balik pembunuhan yang tampaknya acak itu, Helen tidak bisa melihat motifnya. Tapi Richard menuliskan sesuatu di selembar kertas kecil dan memberikannya kepada Helen, yang menjelaskan bahwa itu adalah motifnya dan Helen harus tetap mempercayainya. Helen lalu menerima sebuah telepon yang diberitahu bahwa Audi yang terdaftar merupakan perusahaan yang terlibat dalam perselisihan hukum dengan Archer. Helen lalu membuka lipatan kertas yang diberikan oleh Jack, di mana tertulis Olin Archer di atasnya. Setelah meninjau para korban, Helen menyimpulkan bahwa Tuan Archer telah menghadapi masalah dalam bisnisnya dan ditambah dengan masalah kesehatannya, juga perselisihan hukum dengan seseorang, memaksanya untuk berencana menjual perusahaan konstruksinya. Namun, setelah Tuan Archer meninggal, Nyonya Archer memutuskan untuk tetap mempertahankan perusahaan tersebut. Sehingga Richard menjelaskan kepada Helen bahwa Nyonya Archer adalah target utamanya dan pembunuhan 4 orang lainnya hanya untuk menutupi motif sebenarnya. Richard menyoroti bagaimana waktu antara tembakan pertama dan kedua yang ditembakkan oleh penembak jitu lebih lama, menunjukkan bahwa target kedua adalah satu-satunya yang benar-benar dituju. Richard mengatakan bahwa penembak itu harus memiliki pengetahuan tentang sejarah Barr untuk menjebaknya. Lalu Helen menyadari bahwa jika ia menemukan teman atau rekan Barr, dia bisa menemukan penembak sebenarnya. Namun Helen menegaskan bahwa dia bukan polisi dan tidak bisa menangani itu. Di tempat lain, Sandy berdandan untuk pergi saat dia didekati oleh Charlie di luar apartemennya. Sandy tidak mengingat Charlie, jadi Sandy mengingatkannya bahwa mereka pernah bertemu. Sandy menolak undangan Charlie untuk pergi minum, tapi kemudian Vlad muncul dan memberikannya pukulan keras ke sisi kepala Sandy yang menjatuhkannya. Kemudian Charlie menutupi mulut dan hidung Sandy yang membuatnya tercekik. Bersama dengan Richard yang akan pergi, Helen berlari mengejar Richard, menyerahkan kunci mobilnya dan memberitahunya tentang lapangan tembak di Ohio yang sesuai dengan kriteria yang Richard berikan untuk jenis lapangan tembak yang akan digunakan Barr. Helen juga berencana untuk mencari riwayat hukum Olin Archer, namun Richard memperingatkannya untuk tidak melakukannya karena itu bisa menarik perhatian dan membahayakannya. Lalu pindah bersama Emerson yang sedang memeriksa jenazah Sandy yang ditemukan di dekat motel tempat Richard menginap. Setelah mendapat nama tamu yang mungkin bisa melakukan sesuatu seperti membunuh Sandy dengan satu pukulan, Emerson kemudian mendapatkan nama Ernie Johnson. Saat itu juga Richard yang kembali ke motel untuk bermalam dan melihat polisi di depannya. Richard merasa tertekan. Kemudian Richard melihat Emerson dan mereka bertukar pandang. Saat Emerson meraih senjatanya, Richard memutar mobilnya dan melarikan diri. Polisi pun mulai mengejar Richard. Di saat Richard berusaha menghindari polisi, Richard berhasil menyusul Audi dengan Charlie dan Vlad yang ada di dalamnya.
Mereka menyadari bahwa polisi menutup jalan keluar, jadi Charlie merangkak dan menyelinap ke dalam sebuah bus. Seorang pria di halte bus memberikan Richard topi untuk menyembunyikan wajahnya dari polisi. Orang lain di halte bus melindungi Richard saat Richard naik ke bus bersama mereka dan melarikan diri. Setelahnya, Emerson dan Alex bertemu dengan Helen mencari tahu keberadaan Richard. Mereka mencurigai Richard dalam pembunuhan Sandy dan memberitahunya bahwa Richard berkeliling dengan mobil Jeep. Tapi Richard menelpon Helen, menawarkan jalan keluar dengan mencuri mobilnya agar Richard bisa menelpon mobilnya yang hilang. Richard juga memperingatkannya untuk berhati-hati dengan Emerson dan juga ayahnya karena salah satu dari mereka mungkin terlibat dalam konspirasi. Di keesokan harinya, Richard pergi ke tempat klub senjata dan berbicara dengan pemiliknya yang bernama Tuan Martin Case. Di sini Case menyangkal mengenal James Barr, tapi Richard tidak mau tahu. Mereka bertukar ancaman, tapi Case akhirnya setuju untuk membicarakan Barr jika Richard bisa menembak 3 tembakan ke tengah sasaran. Lalu mereka pergi ke lapangan. Richard diberi 1 tembakan untuk latihan yang berhasil dengan sangat baik. Case melihat penembakan Richard dan mengenang pertandingan tembak 10 tahun lalu saat dia melihat orang dengan gaya menembak yang sama seperti Richard. Lalu Case memberi Richard 1 pertanyaan tentang penembak terbaiknya yang ternyata adalah James Barr. Case menunjukkan target yang digunakan Barr dan menjelaskan betapa hebatnya Barr dalam menembak. Namun Richard ragu bahwa Barr bisa menembak seperti itu pada hari-harinya di Angkatan Darat. Lalu Richard ingin tahu apakah ada yang datang bersama Barr. Lalu Case menunjukkan rekaman video dan Richard melihat Charlie bersama Barr. Richard menyimpulkan bahwa Charlie yang melakukan penembakan, sementara Barr hanya mengklaim target itu untuk menyombongkan diri. Richard menelpon Helen dan memberitahunya tentang penemuannya. Richard akan kembali ke Petersburg dalam 3 jam. Sementara itu, Helen sedang bercakap-cakap dengan ayahnya. Helen menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya karena telah menandatangani suatu dokumen. Saat Helen naik lift di gedung pengadilan, Emerson muncul dan menyergapnya. Helen mencoba melarikan diri, tapi Emerson menghentikannya dengan sengatan listrik. Ketika pintu lift terbuka, Charlie dan Vlad sudah menunggu untuk membawanya pergi. Saat ini Richard menelpon ponsel Helen, namun Charlie yang menjawabnya. Meskipun awalnya Richard mengira dia salah nomor, Richard segera mengenali suara Charlie. Lalu Charlie memaksa Helen untuk berbicara dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Charlie memberikan peringatan bahwa Helen tidak akan baik-baik saja jika Richard tidak sampai dalam waktu 1 jam. Richard memberitahu Charlie tentang kunjungannya ke klub senjata dan rencananya untuk membawa bukti tersebut ke FBI. Charlie tidak senang mendengar hal itu dan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari Zeke. Setelah menutup telepon, Richard menelpon kembali dan mengancam akan membunuh Charlie yang membuat situasi semakin tegang. Malam itu, Richard dan Case mendiskusikan rencana penyerangan mereka. Case memberikan Richard pisau besar dan menjelaskan rencana penyerangan mereka. Lalu Richard menelpon Helen dan memberitahunya bahwa dia akan menjemputnya, menjamin bahwa mereka tidak akan menyakiti Helen sampai mereka mendapatkannya. Namun, Charlie dan kelompoknya segera menyerang Richard, menembaki mobil dan membuat Richard kebingungan. Mereka bahkan berhasil menembak kamera belakang mobilnya. Sementara itu, Case masih belum membalas tembakan, duduk dengan tenang di tepi, mengetahui dari mana tembakan berasal. Ketika Charlie dan rekan-rekannya menyerang, Case mulai menembak, sehingga menemukan lokasi penembak lain. Lalu Richard berlari untuk bersembunyi di balik batu besar sambil Case terus menembak, memberikannya kesempatan untuk merencanakan serangan balik. Vlad, salah satu penyerang, mendekati tempat persembunyian Richard, tapi Richard berhasil melumpuhkan Vlad dengan menggunakan batu sebagai senjata. Lalu penembak ketiga kemudian muncul, tetapi Richard dengan cepat menembak mati penembak tersebut. Tapi di sisi lain, Charlie menyalakan lampu pencarian dan menembak Case yang melukainya. Namun, Richard berhasil mematikan lampu dan menyerang Charlie juga, sementara Case menembak dan melumpuhkan Charlie. Richard kemudian berlari ke gedung kantor tambang, menemukan grafik yang menunjukkan ada gedung kantor tambang utama. Richard menggunakan kunci truk sampah untuk melintasi medan pertempuran. Saat Charlie dan kedua penembaknya menunggu di luar, Richard muncul dengan truk sampah dengan Case di dalamnya. Lalu Case berhasil memberikan pengalihan perhatian yang memungkinkan untuk Richard menyerang dan menghabiskan kedua penembak itu. Akhirnya, Charlie, Zeke, Emerson, dan Helen yang tersisa di gedung kantor
Lalu Richard berhasil mengalahkan semua penyerang dan membela diri serta Helen. Saat Charlie keluar dari kantor untuk mencari Richard, tetapi segera merasakan laras senapan di kepalanya. Richard memerintahkannya untuk meletakkan senjatanya, dan keduanya bersiap untuk pertarungan tangan kosong. Mereka saling bertarung dengan pukulan brutal, hingga Charlie berhasil mengeluarkan pisau. Namun Richard dengan cepat menyingkirkan pisau itu dan memukul Charlie dengan kejam. Richard mematahkan pergelangan tangan Charlie dan menghancurkan kepalanya dengan sepatunya. Di dalam kantor, Emerson bersiap-siap dengan pistol di kedua tangannya, lalu mengancam Helen. Namun, Richard muncul di ambang pintu dan menembak Emerson dengan tepat yang menyelamatkan Helen. Helen yang ketakutan duduk di sana saat Richard mendekatinya dengan tenang. Richard menyerahkan pistolnya kepada Helen dan menegaskan bahwa ayahnya tidak bersalah seperti yang dia pikirkan. Richard kemudian menghadapi Zack, menanyakan nama aslinya. Ketika Zack enggan menjawab, Richard mengancamnya dengan pistol. Zack mengungkapkan bahwa namanya adalah manusia tahanan dalam bahasa Rusia. Sementara mereka menunggu kedatangan polisi, Richard menyatakan bahwa Zack seharusnya merasa nyaman di penjara. Namun, Zack meragukan bahwa dia akan masuk penjara karena Richard telah membunuh semua saksi yang bisa membuktikan kejahatannya. Dengan percaya diri, Richard menembak Zack di kepala. Dengan semua musuhnya tumbang, Richard dan Helen menunggu kedatangan polisi untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi. Helen bertanya kepada Richard tentang mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Richard dengan tegas menyatakan bahwa itu sudah dia lakukan. Richard bersiap untuk pergi lagi, meninggalkan Helen yang khawatir tentang pembebasan dia dan Bar dari segala tuduhan pembunuhan. Namun, Richard meyakinkan Helen bahwa dia dan ayahnya akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Lalu bersama dengan Cash, Richard melompat ke dalam truk dan pergi meninggalkan tempat itu tepat ketika polisi tiba. Helen yang merasa kesal karena Richard pergi, khawatir bahwa dia akan menghilang lagi dan sulit untuk ditemukan. Setelah itu, Helen bertemu dengan James Barr yang telah sadar dari komanya. Meskipun Barr tidak ingat penembakan itu, dia mendengar pembicaraan perawat dan polisi. Lalu Barr mencoba membayangkan bagaimana dia bisa melakukan tindakan itu. Dan dalam pikirannya, jika mereka bilang dia melakukannya, maka mungkin dia benar-benar melakukannya, mengingat pengalaman masa lalunya. Dengan Alex Rodin berdiri di dekatnya, Helen menunjukkan foto-foto stadion, garasi parkir, dan jembatan kepada Barr, lalu meminta penilaiannya tentang bagaimana dia akan melaksanakan tugas itu. Barr kemudian menyampaikan pendapatnya yang sama seperti yang pernah dikatakan oleh Richard sebelumnya. Kemudian Helen memberitahu Barr bahwa dia akan baik-baik saja dan bahwa dia akan menjaganya. Meskipun Barr teringat janji Jack Richard untuk datang menjemputnya, Barr berasumsi bahwa Richard sudah mati, tetapi Helen merencanakan untuk menjelaskan hal itu padanya nanti. Sementara itu, Richard kembali berbagian dengan bus dan mendengar seorang pria di belakang bus mengancam seorang wanita. Tanpa ragu, Richard bangkit dari tempat duduknya dan berbalik untuk berjalan kembali ke tempat pasangan itu duduk, bersiap untuk bertindak. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.